Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kawan-kawan JIH KPU Kabupaten Purbalingga. Kembali lagi bersama saya pada acara podcast episode ke-18 dengan tema Tugas PPK dan PPS pada Pilkada tahun 2024. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Catur Sigit Prasetyo SPDI, selaku Komisioner KPU Kabupaten Purbalingga. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Alhamdulillah bisa bertemu lagi di podcast edisi kali ini. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Hikmah. Alhamdulillah. Ya Pak, KPU Kabupaten Purbalingga kemarin sudah melantik PPK dan PPS nggih Pak? Sudah ya, kita sudah ada PPK dan PPS. Jadi pelantikan untuk PPK itu tanggal 16 Mei 2024. Terus kemudian PPS tanggal 26 Mei 2024. Untuk jumlahnya yang sudah dilantik itu berapa Pak untuk PPK dan PPS? Kalau jumlah PPK itu kan setiap kecamatan 5, berarti nanti dikalikan 18, ada 90 anggota PPK yang sudah ada. Terus kemudian PPS itu anggotanya adalah 3 masing-masing desa atau kelurahan, dikalikan jumlah desa berarti 239, jumlah keseluruhan itu ada 717. Jumlahnya banyak ya Pak ya yang sudah dilantik. Kemudian ini Pak, mungkin teman-teman juga akan banyak yang bertanya nih Pak, terutama kawan-kawan JDIH terkait dengan tugasnya PPK dan PPS pada Pilkada tahun 2024 ini. Apakah nanti ada yang sama dengan tugas waktu pemilu atau bagaimana nih Pak? Terutama untuk PPK-nya dulu nih Pak, tugas dan wewenang kewajibannya. PPK pada prinsipnya sama gitu ya. Kemarin kan pelantikan, terus kemudian kita lakukan BIMTEK lah ya, BIMTEK orientasi lah ya, orientasi tugas dan kewajiban serta kewenangannya. Jadi pada prinsipnya sama dengan pemilu, karena ini momennya adalah pilkada, tapi ada yang berbeda gitu kan. Pertama adalah kalau dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 itu nanti pemilihan serentak tahun 2024. Bahwa pertama adalah membantu KPU, ya, membantu KPU provinsi, karena ini adalah momennya adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati, sehingga membantu KPU provinsi, membantu KPU kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, ya. Jadi pemutakhiran data pemilih itu adalah termasuk PPK juga nanti terlibat. Terus kemudian penyusunan daftar pemilih sementara. Terus kemudian melakukan perbaikan dari DPS itu menjadikan DPT. Itu salah satu tugas yang harus dilakukan oleh PPK. Terus kemudian membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten dalam menyelenggarakan pemilihan. Jadi setiap tahapan itu juga nanti harus membantu gitu ya, setiap tahapan melaksanakan semua tahapan ya. Baik yang itu ada di KPU provinsi maupun KPU kabupaten. Terus kemudian menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU kabupaten. Jadi nanti kan ada DP4 turun. DP4 turun itu kemudian diturunkan ke PPK. Terus kemudian nanti setelah diperbaiki juga nanti disampaikan lagi ke KPU. Terus kemudian mengumpulkan hasil penghitungan, ya, rekapitulasi yang ada di seluruh PPS wilayahnya. Jadi setiap kecamatan ini kan PPS-nya beda-beda jumlahnya. Nah, itu yang kewilayahan itu PPK yang bertanggung jawab di situ. Terus kemudian melakukan rekapitulasi hasil daripada penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh peserta pemilihan. Dalam hal ini mungkin nanti saksi daripada pasangan calon. Terus kemudian yang dihadiri juga oleh Panwaslu kecamatan. Setelah itu juga harus mengumumkan hasil rekapitulasi itu. Ini tugas juga daripada PPK. Ya, setelah diumumkan menyerahkan ke KPU ya, termasuk berita acaranya. Terus kemudian itu tugas-tugasnya menindaklanjuti ketika ada
laporan atau mungkin masukan daripada Panwas Kecamatan. Itu segera ya, sifatnya malah segera yang seperti itu. Melakukan evaluasi setiap tahapan. Itu kira-kira gambarannya tugasnya. Jadi pada prinsipnya dalam tahapan-tahapan yang ada di KPU, PPK nanti dilibatkan. Ya, setiap tahapan itu tentu PPK ikut gitu ya Pak untuk tahapan-tahapannya, terutama untuk di wilayah kecamatan masing-masing gitu ya Pak ya? Ya, jadi tidak semuanya dilibatkan sebenarnya Mbak. Kayak misalkan artinya tidak semuanya yang tertera di PKP itu bisa dilakukan. Contoh, melakukan verifikasi calon perseorangan itu kan. Itu kan ya sampai saat ini Purbalingga nggak ada, berarti mungkin itu juga tidak dilibatkan. Itu ya, termasuk KPU. Karena sampai saat ini itu tidak ada calon perseorangan yang meminta akun silon ya kemarin untuk membuka akun silon. Jadi kemungkinan yang kayak gitu-gitu tidak ada. Baik Pak. Kemudian terkait tugas dan wewenang dan kewajiban PPK itu tadi, untuk pelaksanaannya sendiri itu nanti bagaimana Pak untuk pelaksanaannya? Ya sebenarnya kan, nanti kan tunggu tahapannya. Kalau tahapan besar di dalam pemilihan itu kan ada dua, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Salah satunya itu tadi terkait dengan daftar pemilih, menyampaikan rekapitulasi itu ya, Pembalian. ya DPS, DPT itu juga harus dilibatkan. Terus kemudian menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberian pemungutan suara dari PPS kepada KPU Kabupaten Purbalingga, artinya KPU Kabupaten. Terus kemudian menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Anggaran kepada KPU Kabupaten Purbalingga paling lama itu 40 hari setelah pemungutan suara. Terus itu salah satu pelaksanaannya. Iya ya Pak. Kemudian untuk tadi kan Bapak menyampaikan ya Pak, itu ada 5 orang PPK di setiap kecamatan ya Pak. Itu ada ketuanya mungkin Pak, untuk di setiap PPK itu ada ketuanya ya Pak? Jadi struktur organisasinya kan, PPK itu kan lembaga ad hoc ya. Jadi tetap dari 5 PPK itu, satu itu menjadi ketua, merangkap anggota. Nah, yang lainnya berarti anggota gitu. Iya, Pak. Untuk ketua itu sendiri, apakah ada tugas, kewajiban, wewenang tertentu gitu Pak untuk ketua PPK itu? Ya sebenarnya sifatnya kan mengkoordinir ya dari semua tahapan, termasuk kemudian mengkoordinir kelima anggota itu gitu kan. Ya ada artinya ada tugas yang berbeda mungkin dengan anggota. Adalah memimpin kegiatan PPK ya kan. Salah satunya itu ya, yang paling utama. Terus kemudian mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan di PPS gitu kan. Itu tugas daripada kedua, menandatangani berita acara itu kan. Walaupun itu juga nanti semua anggota juga harus menandatangani gitu kan. Sertifikat hasil penghitungan itu kan. Terus kemudian menyerahkan salinan berita acara, itu kewajiban juga, tugas kepada saksi daripada calon yang ada di tingkatan PPK kecamatan ya, termasuk pada Bawaslu. Terus kemudian mengundang anggota PPK dalam rapat. Itu kewajiban daripada ketua ya Pak. Ini Pak. Oh ya Pak, tadi saya juga ingin mengonfirmasi Pak terkait dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten Purbalingga itu paling lambat 40 hari atau 45 hari ya? 45 hari ya. 45 hari ya Pak. Jadi itu setelah hari pemungutan suaranya gitu Pak. Ya, ya, berarti harus disampaikan ke KPU Kabupaten Purbalingga. Betul. Pak. Jadi kan begini Mbak Hikmah, kalau PPK itu terbentuk itu 6 bulan sebelum hari pemungutan dan dibubarkan itu paling lama itu 2 bulan setelah hari pemungutan. Berarti kan cukup waktu sebenarnya untuk melakukan penyampaian pelaporan. Betul Pak, betul. Kemudian ini Pak, kalau misalkan ketua PPK itu mungkin sedang berhalangan gitu Pak, untuk pelaksanaan tugas dan lain-lainnya itu bagaimana Pak? Itu bisa dilimpahkan kepada anggota ya.
dengan persetujuan anggota yang lain. Siapa yang ditunjuk itu persetujuan. Persetujuan Iya. ya Pak, bisa dimusyawarahkan Ya, terlebih dahulu ya Pak. musyawarah, ya, mufakat lah. Iya Pak, kemudian untuk anggotanya sendiri Pak, anggota PPK tugas dan kewajibannya itu ada perbedaan nggak Pak dengan ketua gitu Pak? Ya sebenarnya sih sama kan, ketua juga merawat anggota lah ya. Jadi PPK itu kan kolektif kolegial sifatnya ya. Jadi kalau di PPK itu tidak ada divisi apa gitu. Sebenarnya sifatnya mengkoordinir. Yang ngurusi data ya sebenarnya mengkoordinir persoalan data. Teknis penyelenggaraan juga nanti yang itu leadernya sebenarnya di situ. Kalau secara struktur ya tetap semuanya sama anggota gitu. Anggota gitu ya Pak. Dan itu membantu ketua juga ya Pak untuk mengkoordinir gitu ya. Iya pastinya begitu. Nah karena kan ketua itu tugas utama tambahannya kan mengendalikan semua kegiatan itu kan. Okay. Nah. Kemudian berarti tapi tetap ya Pak, pertanggungjawaban para anggota PPK ini tetap ke ketua yang itu ya Pak, ditunjuk itu ya Pak. Iya. Jadi melaporkan secara berkala kan progres kegiatan setiap kegiatannya bagaimana itu ketua juga harus ngerti dan anggota juga harus melaporkan. Karena itu kolektif kolegialnya itu gitu. Jadi semuanya harus paham dan sampai di mana sih kegiatannya ini gitu. Itu semuanya harus ngerti. Kemudian untuk ketua yang di anggota PPK ini mereka memilihnya itu gimana Pak? Ada rapat pleno atau gimana Pak di internal mereka gitu? Kalau ketua. Berarti pemilihan ya? Pemilihan ketuanya itu ada di rapat pleno ya. Pleno. Setelah pelantikan biasanya kan harus ada kayak itu tadi kan, ketua siapa, terus kemudian itu berdasarkan rapat pleno. Dari 5 orang itu. Dari 5 orang itu ya Pak. Kemudian ini Pak, kita beralih ke PPS. PPS okay, juga ya. Jumlahnya tadi banyak ya Pak, untuk Purbalingga sendiri ada 717 ya. Iya betul. Karena dikalikan dengan jumlah desa di dan kelurahan. Gitu. Nah untuk tugas, wewenang dan kewajiban PPS ini sendiri Pak, tadi kan sudah PPK, mungkin nanti kawan-kawan JDIH pasti akan bertanya-tanya, sebenarnya tugas PPS itu ngapain ya gitu. Mungkin nanti di kesempatan yang selanjutnya barangkali teman-teman JDIH ada yang berminat untuk mendaftar sebagai anggota PPS gitu Pak. Iya, jadi hampir sama sebenarnya, hanya tingkatannya kan yang berbeda ya. Secara umum itu ya, secara umum. Kalau PPK itu di tingkatan kecamatan, terus kemudian di PPS adalah tingkatan desa. Dengan jumlah yang tadi itu, 717 itu, yang terutama membantu KPU ya, KPU provinsi maupun KPU kabupaten dalam melakukan, pertama itu tadi pemutahiran data pemilih. Karena yang bersentuhan langsung itu biasanya kan malah justru PPS yang lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Terus kemudian menyusun DPS juga kan, daftar pemilih sementara setelah dapat data itu, terus kemudian DPT, daftar hasil perbaikan ya bahasanya DPS itu, terus kemudian hasil perbaikan menjadi DPT. Terus salah satu yang berbeda itu adalah membentuk KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, yang itu nanti akan bekerja di setiap TPS, yaitu yang kewenangan daripada PPS ya, PPS. Terus kemudian kalau melakukan verifikasi calon perseorangan ya kita sampai saat ini nggak ada ya, dan tidak ada kegiatannya. Terus kemudian mengusulkan calon Pantarli. Iya, Pantarli ini yang akan mendata pemilih-pemilih. Nah itu PPS yang memiliki tugas itu untuk mengusulkan ke KPU. Nama-namanya mengusulkan ke KPU, tentunya melalui PPK kan, terus kemudian nanti. Nah itu Pantarli yang akan bekerja di setiap TPS ya, mendata pemilih. Terus kemudian yang membedakan dengan PPK adalah mengumumkan daripada DPS, DPT itu harus diumumkan. Yang mengumumkan itu adalah PPS. Itu yang di wilayah desanya atau kelurahan. Ya, begitu. Terus kemudian termasuk menerima masukannya dari DPS ke DPS, menerima masukan masyarakat. Misalkan ada pemilih yang belum terdaftar, itu harus diterima oleh PPS.
Nah, nanti cross check juga apakah pemilih itu memang sebelum terdaftar. Salah satunya kayak gitu ya. Terus kemudian melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara itu tadi. Ada masukan, diperbaiki, terus kemudian mengumumkan lagi dalam bentuk nantinya kan sudah DPT, daftar pemilih tetap. Terus kemudian menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi DPT. Selain itu juga PPS juga harus mengumpulkan hasil penghitungan suara ya dari seluruh TPS yang ada di wilayah kerjanya. Misalkan di PPS ini jumlah TPS-nya berapa, yaitu harus PPS yang mengumpulkan. Itu salah satu tugas ya yang membedakan dengan PPK. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara juga ya. Setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara itu disegel, itu PPS juga harus menjamin iya keberadaan itu. Meneruskan kotak suara ya dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah pengumpulan kotak itu. Jadi PPS itu tugasnya itu. Ketika misalkan ada temuan juga harus menindaklanjuti ya. Ada temuan dari laporan yang disampaikan oleh PPL ya. Pengawas lapangannya di tingkatan desa. Itu tugasnya yang mungkin berbeda dengan PPK iya. gitu nih. Karena kan di PPS biasanya lebih teknis. Gitu. Dan memang berhadapan langsung dengan masyarakat setempat gitu. Betul ya, termasuk nanti PPS juga harus ngecek evaluasi Pantarlih kan. Karena sebentar lagi nanti akan dibentuk Pantarlih. Oh iya, ya, teman-teman. Pantarlih sejumlah TPS kali berapa itu ada aturannya nanti ya. Ada aturannya gitu, sendiri ya. Termasuk syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya juga ada di ketentuan ya Pak. Kemudian ini Pak, untuk PPS sendiri nanti dalam penyelenggaraan pemilihan itu apa yang mereka lakukan gitu Pak? PPS. Ya selain itu juga ya tadi yang saya sebutkan, salah satunya adalah tambahan lagi nih Mbak, sosialisasi juga. Oh sosialisasi. Sosialisasi tahapan, sosialisasi ke masyarakat, himbauan untuk datang pada hari pemungutan suara gitu kan. Itu adalah salah satu tugasnya gitu kan. Terus kemudian memastikan ketersediaan perlengkapan yang ada di setiap TPS, terus apalagi menyampaikan rekapitulasi gitu kan, itu yang harus dilakukan. Termasuk mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS itu diumumkan oleh PPS. Kalau laporan pertanggungjawaban sama ya, 45 hari ya, setelah pemungutan suara. Berarti juga di PPS ini ada ketuanya gitu ya Pak, sama dengan di PPK? Ya, ada ketuanya. Sekali lagi ada ketua dan merangkap anggota dan 2 orang anggota itu. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah kerja kolektif kolegial gitu kan. Tidak ada apalagi per divisi-divisi. Kalau divisi kan hanya ada di kabupaten. Kalau di PPK aturannya PPS. Ya di PKPU-nya itu. Baik Pak. Kemudian untuk ketua PPS sendiri kewajiban, tugas dan wewenangnya itu meliputi apa saja Pak? Kalau ketua ya. Ya, kalau ketua jelas memimpin kegiatan PPS sama kan kayak PPK. Terus kemudian mengawasi dan mengendalikan yang ada di KPPS. Ya, yang ada di kegiatan KPPS. Terus kemudian menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih hasil perbaikan ya, DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu harus ditandatangani oleh ketua KPPS. Menyerahkan salinan daftar pemilih sementara kepada peserta pemilihan di tingkatan kelurahan ya, atau sebutan lain kelurahan atau desa itu, menyerahkan itu. Terus kemudian mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK. Jadi yang mengundang itu adalah PPS gitu kan. Mungkin kan nanti setiap minggu itu ada rapat ya kan. Misalkan pas ada kegiatan evaluasi yang sebelumnya, terus kemudian yang akan dilakukan, targetnya apa, itu PPS harus melakukan itu juga. Jadi setiap rapat itu harus ada undangan yang tertera oleh ketua ya. Terus kemudian mengadakan koordinasi dengan pihak yang terkait, ya mungkin pastinya ya dipandang perlu lah ya, mungkin dari pihak desa dan sebagainya, terus kemudian mungkin tokoh masyarakat gitu kan,
Itu hal-hal yang kayak gitu ya. Bagian daripada tugas daripada ketua PPS. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran. Artinya koordinasi. Kira-kira yang membuat lancar kegiatan itu apa ya? Kalau bertemu itu harus dilakukan oleh ketua PPS. Itu Mbak kira-kira untuk ketua PPS. Karena anggota PPS ini hanya 3 dan 1 merangkap ketua gitu ya Pak. Ya. Ketika ketua itu tidak hadir atau sedang berhalangan gitu Pak, bagaimana untuk teknisnya itu seperti apa Pak? Ya ya sama gitu ya kalau secara teknis. Tapi nanti kalau biasanya kan kalau wilayah desa itu ya ketidakhadiran ataupun ketidakbisanya menjadi ketua itu kan ya waktunya mungkin pendek. Jadi kalau hanya secara rapat-rapat itu boleh. Quorum itu 2 orang kalau di PPS. 2 orang ya. Bisa dihadiri. Bisa berjalan gitu ya. Bisa berjalan itu. Ya, Pak. Kemudian Pak, untuk anggota-anggota PPS ini sendiri, tugas dan kewajibannya seperti apa saja Pak? Ya sama ya, jadi membantu ketua PPS di dalam tugas-tugasnya tadi itu, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu juga pasti. Terus kemudian memberikan pendapat, saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Ketika mau mengambil sebuah keputusan, anggota PPS itu bisa memberikan saran pertimbangan. Kira-kira begitu. Karena kan sekali lagi PPS ini lebih dekat dengan masyarakat dan berbeda-beda mungkin, tapi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, pastinya gitu ya, seperti Pak? itu. Hanya cara teknisnya itu yang berbeda-beda ya, mungkin itu anggota PPS bisa memberikan saran kepada ketua gitu ya, kepada ketua. Betul Pak. Kemudian ini Pak, berarti juga tetap sama dengan PPK, anggota PPS pun tetap bertanggung jawab kepada ketua gitu Pak. Walaupun ketua merangkap sebagai anggota PPS nih. Betul Mbak, jadi anggota PPS tetap bertanggung jawab kepada ketua PPS. Ketua PPS gitu ya Pak. Nah, kemudian ini Pak, terkait dengan waktu pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini akan dilaksanakan tanggal berapa nih Pak? Agar teman-teman JDIH mencatat dan tidak lupa untuk ikut nyoblos. Ya, jelas kan sudah ditetapkan ya tanggal 27 November, harinya hari Rabu tahun 2024. Itu sekali lagi 27 November tahun 2024, harinya hari Rabu. Dicatat. Nah, itu Mbak, jadi kalau kemarin kan 14 Februari ya, 14 Februari, jadi dalam 1 tahun ada 2 pemilihan. Dan ini Pak, mungkin yang sering ditanyakan adalah kenapa harus hari Rabu gitu Pak? Kenapa tidak hari Jumat atau Sabtu atau Minggu gitu Pak, saat libur pada hari biasanya gitu? Kalau kita ngalami itu hampir setiap pemilihan itu harinya hari Rabu ya. Ya, kecuali pilkada saja. Jadi KPU itu mempertimbangkannya itu hari Rabu itu adalah alasan-alasan teknis. Kalau misalkan di hari Senin, ya misalkan ini ya, di hari Senin orang itu kadang-kadang masih ada yang tambah libur hari Minggu gitu kan, tambahlah 1 hari gitu kan. Jadi alasan-alasan itu yang dijadikan KPU. Salah satunya adalah memilih hari Rabu. Terus kemudian kalau dilaksanakannya hari mendekat weekend itu kan, itu juga nanti bisa nambahin dulu gitu loh waktunya. Mau liburan libur panjang gitu. Iya, salah satunya kayak gitu. Ini hanya alasan-alasan persoalan-persoalan teknis saja. Diharapannya itu nanti pada saat itu masyarakat itu partisipasinya tetap tinggi. Itu Mbak. Jadi kenapa hari Rabu? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Alasan-alasan teknis saja. Alasan-alasan teknis ya, biar partisipasinya tinggi. Partisipasinya tetap tinggi dan harapannya semakin meningkat gitu. Harapannya semakin meningkat, terus kemudian kesiapan kita itu juga lebih gitu kan. Kalau misalkan hari Senin, ini habis libur ini, orang itu kan kesiapannya, wah habis liburan lah, enggak gitu. Ini kan biasanya budaya di masyarakat gitu. Ya. Berarti dicatat ya teman-teman ya, tanggal 27 November tahun 2024, hari Rabu. Itu jangan lupa untuk coblos.
Nah, mungkin itu Pak tadi dari tugas dan kewajiban, kemudian wewenang PPK dan PPS untuk pilkada ya Pak. Semuanya tentunya tujuannya untuk mensukseskan pilkada gitu ya Pak ya. Dan tugasnya pun mirip-mirip dengan penyelenggaraan pemilu, tapi tetap ada karena tingkatannya untuk kali ini di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah gitu ya Pak untuk kita, dan pemilihan bupati dan wakil bupati Purbalingga tahun 2024. Nah sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Catur. Oke ya, jadi pemilihan besok itu kan memilih gubernur dan wakil gubernur ya untuk Jawa Tengah. Terus kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Purbalingga. Ada dua pemilihan yang akan dilaksanakan. Terus kemudian kepada teman-teman PPK dan PPS yang sudah terbentuk, bekerjalah sesuai dengan norma yang ada, gitu kan. Terus kemudian kepada masyarakat, bahwa sesuai dengan tagline kami di KPU Kabupaten Purbalingga, ayo nyoblos, ajang bolos. Ya, jadi ya datang ke TPS yang nanti sudah ditentukan TPS-nya di mana, gitu kan, untuk memberikan suaranya, hak pilihnya. Yaitu tadi memilih gubernur dan wakil gubernur, memilih bupati dan wakil bupati. Hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Ada tagline-nya apa tadi? Ayo nyoblos, ajang bolos. Ajang bolos gitu. Itu kita punya tagline, Pak. Punya tagline ayo nyoblos, ajakan untuk nyoblos dan untuk tidak golput, ajang bolos. Biasa kalau saya dulu sering bolos, berarti kita itu jangan bolos sekolah maksudnya itu. Nah, itu tagline-nya untuk tidak golput. Itulah. Terus kita punya juga maskot. Sapu bangga. Apa itu Pak artinya Pak? Sapu bangga itu adalah suara pemersatu Purbalingga, itu artinya itu ya. Kebetulan maskot itu adalah gambarnya sapu, melibatkan banyak orang, dan itu sapu Purbalingga itu, sapu Braga itu adalah termasuk sapu yang produk lokal yang itu sudah internasional, sudah pernah ekspor. Sudah sampai diekspor Pak. Jadi filosofinya gitulah, melibatkan banyak orang, terus kemudian unsur sumber daya alamnya, kearifan lokalnya ya Pak. Sumber daya alam itu di Purbalingga itu termasuk terbesar penghasil gelagah itu, dari gelagah. Jadi maskotnya sapu bangga. Sapu bangga, sarana pemersatu Purbalingga. Guys, keren banget. Baik Pak, mungkin itu podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Catur sampaikan tadi bermanfaat, dan bagi kawan-kawan JDIH yang nantinya pada kesempatan selanjutnya berminat menjadi anggota PPK dan PPS, itu tadi tugas dan wewenang, kemudian kewajiban-kewajibannya. Kemudian jangan lupa untuk coblos itu tanggal 27 November tahun 2024 untuk pilkada serentak kita. Mungkin itu Pak Catur. Siap, baik Mas. Episode pada hari ini. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir dan menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga berkenan nih Pak untuk episode selanjutnya berkenan hadir lagi lah ya Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak Catur. Baik, kawan-kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga, itu tadi podcast episode ke-18 tentang tugas, kewajiban, dan wewenang PPK dan PPS pada Pilkada tahun 2024. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa pada episode podcast yang ke-19 atau selanjutnya nanti. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.